Yo, selamat datang kembali di channel Bang Isamu. Tentunya untuk membahas mengenai dunia per-Ultramanan. Ya, udah lama ya sejak bahasan terakhir. Soalnya, admin lagi sibuk di live. Jadi maaf kalau jarang upload. Dan untuk pembahasan kali ini, seperti yang ada di judulnya, admin bakal bahas episode pertama dari Ultraman Decker yang tayang tanggal 9 Juli kemarin. Dan kita mulai dari plot singkatnya. Oke, episode ini dimulai dengan koloni Mars yang mendapatkan serangan mendadak dari Spear. Dilanjut dengan scene di warung tempat Asumi bekerja. Dan bisa kita lihat Asumi yang ramah dan penuh semangat. Di sini pula kita bisa tahu maksud dari nama Asumi Kanata, yaitu yang tidak sabar untuk hari esok, yang menggambarkan si Asumi itu sendiri. Setelah jeda opening, kita ditunjukkan dengan judul episode ini yaitu Hari Penyerangan. Dan scene ini jelas bikin nostalgia ke serial Ultraman Dyna 25 tahun yang lalu. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan para cast utama series ini, yaitu Pak Taiji Murahoshi yang masih menjadi kepala sekolah pelatihan penjelajah angkasa, Kaizaki Sawa dari peneliti kaiju, dan Ichika juga Soma yang menjadi murid penjelajah angkasa yang sedang membantu untuk pengamanan. Di sini, Asumi bertemu dengan Ichika yang kelihatan bertekad untuk menjelajahi ruang angkasa. Dan Asumi menawarkan kerupuk berasnya secara gratis, meskipun ditolak oleh Ichika karena dia sedang bertugas. Tiba-tiba, panggilan darurat dari Mars muncul dan menunjukkan serangan dari Spear yang tiba-tiba juga muncul di bumi dan menyerang dengan brutal. Pasukan bumi pun melakukan perlawanan, meskipun sulit. Dan tidak lama datang Nars DC juga Falcon yang langsung bertempur melawan Spear Soldier. Penyerangan pun berlanjut dan untuk serangan kedua, King Spear memunculkan Spearsaurus yang bisa memancarkan gelombang elektromagnet yang membuat Nars DC dan Falcon tidak bisa dikendalikan dan jatuh. Lalu sementara di bawah terlihat Asumi yang sedang mencoba untuk membantu orang yang terjepit puing-puing bangunan, dibantu oleh Ichika dan juga Soma, dan di backup oleh pasukan yang dipimpin oleh Pak Taiji. Sayang, gelombang kejut dari Spearsaurus membuat mereka terlempar, dan ternyata Spear ini bisa memakan manusia dan membuat Asumi marah lalu menyerang tanpa pikir panjang. Singkat cerita, Asumi dimakan oleh Spear dan ternyata malah mempertemukannya dengan sosok semi-transparan yang mengaku sebagai Decker yang memberinya sebuah device untuk berubah menjadi Ultraman Decker. Spear yang menelan Asumi tiba-tiba meledak dan muncul sosok Ultraman Decker yang berdiri tegap di hadapan para Spear. Pertarungan pun terjadi dan terlihat Decker yang bertarung dengan barbar melawan musuh-musuhnya. Setelah melalui pertarungan sengit, Decker mengakhiri pertarungan dengan Sargen Gosen, tapi ternyata pertarungan belum berakhir karena Decker melihat Spear di ruang angkasa. Melihat itu, Decker langsung menyerang ke sana, tetapi serangannya gagal dan bumi terisolasi secara penuh. Asumi terbangun dengan ingatan samar-samar dan deflaser di tangannya tiba-tiba menghilang. Masih dalam rasa bingungnya, tiba-tiba Soma datang dan langsung marah-marah ke Asumi karena kecerobohannya. Setelah itu, Pak Taiji datang dan menawarkan ke Asumi untuk ikut pelatihan menjadi pasukan pertahanan. Kejadian isolasi bumi oleh Spear disiarkan di TV, dan atas saran kakeknya, Asumi akhirnya bergabung ke pelatihan Guard Select. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Episode pertama dari Decker ini sumpah keren banget. Fase ceritanya cepat tapi nggak seras Trigger tahun lalu. Feel ceritanya pun lebih terasa ketimbang Trigger, ditambah dengan acting dari para aktor yang lumayan bagus. Episode ini banyak dijelaskan beberapa poin yang diantaranya adalah timeline series ini yang bersetting 7 tahun setelah serangan monster terakhir di episode Z, yang artinya selama 7 tahun ini dunia Trigger dalam keadaan damai dan bisa berkembang semakin maju. Ini juga dibuktikan dengan keberhasilan koloni Mars dan juga teknologi transportasi yang bisa dibilang maju yang mendorong berangkatnya koloni Mars yang kedua. Yang kedua adalah tentang Spear yang memang menakutkan di series ini.
Gimana enggak? Datang-datang langsung serang brutal, ditambah dengan kemunculan Spear di hampir seluruh dunia dan mengisolasi bumi dengan kubah Spear. Untuk sekarang, masih belum jelas tujuan penyerangan dari Spear ini. Tapi, kalau kita berkaca dari series Dyna, kemunculan Spear ini disebabkan karena manusia yang semakin maju dan ingin mengeksplorasi alam semesta. Tapi yang nggak tahu juga kan, untuk Spear Universe Dagger ini bisa aja punya alasan lain seperti Eternity Core yang menjadi alasan Spear menyerang, meskipun teori ini masih bisa diragukan. Terus untuk Spearsaurus juga lawan yang cukup lumayan untuk sekelas First Kaiju. Tadi ada orang yang berteori kalau sebenarnya Spearsaurus ini bukan kaiju petarung, tetapi pencari energi untuk Spear. Karena bisa kita lihat, kaiju ini cuma berdiri diam dan seperti menyerap sebuah energi, bukannya ngamuk di kota seperti banyak kaiju kebanyakan, dan malah mengandalkan Spear Soldier untuk melakukan serangan. Dan akibat serangan gelombang elektromagnet, pesawat tempur andalan God Select dibuat mati total dan tidak bisa dikendalikan dari jarak jauh seperti Trigger kemarin. Ini langkah yang nice dari Suburaya yang membuat alasan kenapa di series ini malah pesawatnya dikendalikan secara manual dari dalam kokpit. Selanjutnya adalah para pelajar di pelatihan yang tersisa dialihkan menjadi calon pasukan tempur yang akan dilatih untuk menjadi anggota tim God Select. Oh ya, episode 1 sampai episode 3 ada jeda 1 tahun yang akan menjadi masa pelatihan untuk para calon anggota God Select. Keempat, admin ini rada curiga ke Pak Taiji Murahoshi karena di awal ditunjukin scene Pak Taiji yang seakan punya ambisi tertentu. Tapi kita lihat dulu perkembangannya di episode-episode mendatang. Admin juga punya teori kalau God Select lama dan Trigger di Mars juga masih bertarung melawan Spear karena Mars juga diinvasi oleh Spear dan mereka juga kebetulan ada di sana. Oke, segitu dulu. Takut kepanjangan. Terima kasih sudah menonton. Saya Bang Isamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.